Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hai, apa kabarnya hari ini? Moga-moga kalian sehat selalu ya guys. Guys, di kesempatan hari ini aku mau ngobrol nih guys dengan kalian. Karena aku dapat beberapa DM ya dari Instagram yang bertanya. Sebenarnya pertanyaannya sih sama-sama aja, sekitar menikah dengan orang luar negeri, dengan orang India gitu. Tips-tipsnya bagaimana. Nah, ada juga sih yang nanya, mungkin dikira kita kenalnya lewat internet ya guys. Enggak, kita nggak kenal lewat internet. Mungkin yang nanya itu nggak ngelihat semua video aku ya. Jadi kita tuh ketemunya di sini karena aku kan lama tinggal di sini ya. Aku lama tinggal di Dubai. Ketemunya di Dubai guys, bukan lewat internet. Memang sih pernikahan, hubungan lewat internet itu kadang bisa berhasil, kadang enggak. Aku nggak bisa bilang itu bohong atau itu bisa juga ya. Tapi sih kalau menurut pendapat aku, kalau misalnya si cowok itu serius sama kamu, dia pasti bakal datang ke kamu, bukan kamu yang harus datang ke dia gitu. Kalau buat aku sih itu nggak masuk akal ya. Ya juga lebih berhati-hati sih kalau misalnya kalian cuma kenal lewat internet ya, namanya orang kan. Yang kenal secara langsung aja belum tentu, apalagi yang kenalnya cuma lewat internet ya guys. Ya gitu guys. Kalau menurut aku ya, saran-saran aku sih, kalau kalian cuma kenal cowok lewat internet ya hati-hati aja ya guys ya. Jangan mau kalian itu sampai jauh-jauh pergi ternyata ya mengecewakan gitu guys. Nah gitu guys ya, ini yang pertanyaan pertama yang tanya kenal di mana guys ya. Nah terus juga yang bertanya bagaimana sih caranya berdamai dengan mertua. Nah itu yang sulit ya sampai sekarang. Dibilang bermusuhan juga enggak, tapi dulu aku kan sempat ada masalah ya sampai aku keluar dari rumah. Nah buat kalian yang misalnya ada calonnya orang India, Pakistan, itu mereka sama aja ya. Rata-rata sih mereka bakal tinggal di satu rumah keluarga. Jadi nggak tahu kenapa, jadi mereka tuh ya bisa dibilang nurut lah sama kata-kata orang tua gitu. Jadi nggak semudah itu mempengaruhi untuk keluar dari rumah gitu. Jadi kalau bisa dibilang aku salah satu orang yang beruntung ya guys, karena aku bisa pisah gitu, nggak tinggal dengan mertua, dengan keluarga mertua itu enggak. Tapi kan nggak semua orang seberuntung aku ya guys ya, apalagi kan di Dubai. Untuk apartemen seperti ini aja satu bulannya itu kan hampir 30 juta ya, nggak murah. Jangankan di Dubai ya, di Indonesia juga sebenarnya kalau misalnya mau pisah juga kan nggak murah gitu. Misalnya kita mau beli rumah sendiri atau kontrak juga mahal ya. Nah, tips-tips dari aku nih ya, supaya kalian bisa berdamai dengan mertua yang orang India itu ya, kalian harus lapang dada, harus banyak sabar. Kalau misalnya kalian nggak ingin punya masalah ya, lebih baik kalau kata aku sih, apa kata orang tua itu dituruti aja, ikuti aja. Karena keinginan mereka itu kan nggak akan lah membahayakan kita gitu, menyengsarakan kita tuh enggak. Kalau dibilang bahasa Indonesia ini rese ya rese gitu, jadi ini itu tapi ya nggak akan membahayakan kita gitu kalau kamu nggak punya kesempatan untuk keluar dari rumah itu gitu. Karena jarang sih suami walaupun punya uang gitu, tapi bukan berarti kalau dia punya uang, suami punya uang itu dia mau keluar dari rumah keluarga gitu guys. Itu jarang terjadi. Aku adalah salah satu orang yang beruntung guys ya. Jadi ya karena aku bertekad, aku nggak mau tinggal kayak gini gitu terus kita keluar ya diiyain, itu sangat jarang terjadi guys gitu. Jadi ya harus banyak 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 bersabar, banyak istighfar gitu guys ya. Saran dari aku buat kalian yang uh, masih masih tinggal dengan mertua India, atau yang ada rencana tuh, kalian harus siapkan ya. Ada rencana menikah dengan orang India atau Pakistan, harus siapkan mental kalian. Benar, apa kalian sanggup dengan mertua yang seperti itu, yang rese gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Ya bukan berarti jahat sih ya, jahat sih enggak, cuma ya gimana ya, jadi banyak hal-hal yang nggak penting yang bakal dijadiin masalah gitu guys. Itu jadi kalian harus punya mental baja. Apa iya cinta kamu tuh sedalam itu sampai kamu mau berkorban sebanyak itu buat calon suami? Kan nggak semua juga bisa. Jadi untuk apa dipaksakan kalau akhirnya
nanti berujung ke perceraian ya guys ya, karena kan menikahnya juga nggak mudah, terus kok bercerai gitu kan, itu kan kurang bagus ya. Lebih baik difikirkan lagi, itu saran aku. Apalagi kalau ngomongin masalah agama, kan agama itu nomor satu ya, prinsip ya. Jangan sampai lah kita menikah hanya gara-gara cinta gitu kan. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya suami kita, pasangan kita mau mengikuti kita ya alhamdulillah, tapi jangan sampai kita mengikuti dia gitu guys, hanya karena cinta. Kecuali kalau memang keyakinan kita berubah, ya itu beda lagi ya. Tapi jangan cinta itu segalanya gitu, karena ya kita tuh punya Allah ya. Kalau kita butuh apa-apa tuh ke Allah gitu, jadi bukan karena suami gitu. Apa sih manusia itu, apa sih, bisa apa sih gitu guys ya. Jadi jangan sampai cinta itu membutakan keimanan kalian gitu guys. Karena aku melihat ada beberapa juga yang miris gitu ya, misalnya orang Islam sampai pindah agama gitu karena laki-laki. Bukan karena, aku nggak ngomong salah ya, tapi karena kalau misalnya keyakinan yang dia yakini itu dia merasa benar, ya itu nggak apa-apa, itu terserah. Tapi kalau cuma gara-gara cowok sih terus pindah agama, itu kan miris gitu ya. Jangan sampai seperti itulah guys, itu ya kalau buat aku nggak banget gitu. Nah gitu guys, saran-saran dari aku. Kalau misalnya kamu ada rencana dalam waktu dekat ini ingin berumah tangga dengan orang India, siapkan mental kamu kalau kamu kuat. Karena aku sendiri itu aku nggak kuat, makanya aku keluar dari rumah mertua kan. Makanya aku pilih ambil apartemen sendiri, pisah gitu. Ini hal yang sangat jarang terjadi lah. Mungkin kamu juga tahu ya, kalau misalnya kamu ada di posisi aku, kamu ada di Dubai atau kamu tinggal di India, itu jarang ada mantu mertua itu pisah gitu. Tapi sekarang ya karena udah kejadiannya juga udah lama banget ya, biasa-biasa aja. Kalau misalnya ketemu masih say hi, tapi nggak bisa kita berteman dekat, itu nggak bisa gitu. Cuma silaturahmi kita berjaga lah, kan kita nggak bagus ya kalau bermusuhan dengan mertua sendiri gitu kan. Biar bagaimana, tanpa mereka kan suami kita juga nggak akan ada gitu guys. Nah itu guys, obrolan singkat aku tentang DM aku yang nanya kenal di mana sama suami, juga tips gimana sih caranya bisa tinggal serumah dengan mertua yang seperti itu ya. Itu caranya sih nggak banyak ya, asal kamu sabar aja, bermental baja, kamu siap tinggal seperti itu gitu, dengan semua aturan-aturannya, aturan yang mereka bikin sendiri ya, dengan semua aturan-aturannya, dengan semua apa ya, dengan semua tetek bengeknya, dengan semua makanan yang belum tentu kamu suka gitu kak. Dan kamu juga nggak punya kesempatan untuk makan makanan yang kamu suka di rumah itu. Jadi mereka hanya makan, masak yang mereka mau. Kalau kamu mau makan yang kamu mau, ya kamu harus makan di luar gitu. Jadi dapur itu juga nggak bisa kamu pakai untuk masak yang kamu suka. Kan misalnya aku suka makan jengkol ya nggak boleh aku makan jengkol di rumah itu gitu. Itu bukan urusan mereka bakal sangat nggak nyaman gitu dengan kamu masak jengkol, kamu masak ikan asin gitu guys. Jadi nggak bisa, istilahnya kok nggak toleransi banget sih ya, karena kamu tuh orang luar gitu, kamu harus mengikuti ya aturan mereka gitu. Kalau kamu mau di situ, atau kalau kamu nggak mau ya udah silahkan pergi gitu guys sebenarnya ya. Oke guys, ini video singkat aku dari pertanyaan DM Instagram aku yang penasaran gitu. Jadi udah aku jawab ya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh DM aku juga, atau boleh tulis di kolom komen tentang request video kamu. Mau request video apa, nanti insya Allah aku bikinin kalau ada waktu guys. Oke guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye.